Malik Putri, aku kepengen buat usaha nih, tapi modal aku belum cukup lah. Gimana nih caranya? Oh, kau mau buat usaha? Jual emas aja. Ah, enggak lah. Aku punya mobil nih, tapi aku bingung mobilnya mau digimanain. Apa aku sewakan aja ya? Bisa sih, emang kalian nggak tahu ada sewa guna usaha? Loh, emang ada? Ya ada lah, kasih paham Put. Oke, yuk kita bahas sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara keseluruhan apa sih sewa guna usaha itu atau leasing. Nah, sebelumnya perkenalkan saya dan teman-teman saya berasal dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Putri Askarishda dan teman-teman saya Muhammad Nabil dan Abdul Malik. Nah, langsung saja ya, apa sih sewa guna usaha itu? Sewa guna usaha berasal dari bahasa Inggris sendiri yang artinya to lease atau menyewakan. Nah, sewa guna usaha sendiri juga merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang menggantikan istilah leasing. Nah, sewa guna usaha sendiri menurut surat keputusan dari Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan merupakan setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Nah, apabila ditinjau secara umum, sebenarnya sewa guna usaha ini diartikan sebagai equipment funding, yang merupakan pembiayaan peralatan atau barang-barang modal untuk digunakan secara langsung atau secara tidak langsung pada proses produksi. Nah, bagaimana sih perkembangan leasing di Indonesia? Bisa dikatakan bahwa usaha leasing di Indonesia pada prinsipnya masih relatif baru. Secara formal, kegiatan usaha ini baru diperkenalkan pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. Nah, teman-teman, di samping itu, munculnya berbagai joint venture antara perusahaan leasing asing dan perusahaan leasing nasional atau dengan pemodal individu lainnya semakin menambah kiprah bisnis leasing sebagai alternatif sumber pembiayaan. Bisnis leasing sendiri bisa dianggap sebagai pesaing pembiayaan konvensional yang biasa dikenal melalui perbankan. Lalu, dasar hukum dari sewa guna usaha sendiri, yang pertama ada dasar hukum pokok dalam pasal 1338 KUHP merupakan dasar hukum pokok karena dalam pasal ini diatur mengenai perikatan. Setiap perikatan yang dibuat pihak-pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pasal ini merupakan cerminan dari asas kebebasan berkontrak. Nah, yang kedua, ada dasar hukum bersifat administratif. Kepala Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. SKB 3 Menteri yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan tentang perizinan usaha leasing. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi leasing dan juga jenis-jenis transaksi leasing. Setelah saya menelusuri berbagai macam sumber referensi seperti jurnal, artikel, Google, ChatGPT, dan lain-lainnya, saya dapat menyimpulkan sedikit mengenai fungsi leasing ini. Nah, jadi leasing dapat membantu masyarakat dalam perekonomian yang lebih kuat. Pengusaha kecil dengan modal yang terbatas bisa mendapatkan kredit dengan syarat yang mudah dan juga bunga yang ringan. Selain itu, leasing ini juga bisa membantu dalam hal pembangunan infrastruktur. Tidak semua pengembang infrastruktur itu memiliki biaya yang besar untuk tujuan mereka. Jadi dengan leasing inilah mereka bisa mendapatkan berbagai macam dana pinjaman serta bisa mengakses peralatan dan juga teknologi yang mahal tanpa harus membeli aset tersebut secara langsung. Berikutnya ada jenis-jenis transaksi leasing. Jadi ada dua jenis transaksi leasing. Sebenarnya ada jenis-jenis yang lain lagi, tetapi hanya dua ini saja yang bisa saya kuasai. Yang pertama itu ada finance lease. Nah, jadi dalam finance lease, perusahaan leasing sebagai lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Yang kedua ada operating lease. Nah, jadi dalam operating lease ini, perusahaan leasing dengan sengaja membeli barang modal lalu kemudian menyewakannya kembali kepada penyewa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang leasing dalam perspektif syariah.
Leasing dalam perspektif syariah merupakan kegiatan pembiayaan dengan memberikan penyediaan barang modal dalam waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berangsur dan menganut pada prinsip ekonomis Islam. Secara umum bagi perusahaan, kelebihannya ialah pembiayaan penuh transaksi hingga 100%, lebih fleksibel, sumber pembiayaan alternatif tidak mencantumkan dalam neraca atau off balance sheet, keleluasan pengaturan pembiayaan. Namun dari segi kekurangan ialah lebih mahal bila perusahaan memiliki uang tunai. Leasing lebih mahal dari pembelian tunai, tidak memiliki rasa kepemilikan. Barang tidak jamin selama masa leasing. Fungsi leasing bagi masyarakat, fungsi terpenting dari organisasi pembangunan komunitas adalah membangun masyarakat dalam mengembangkan perekonomian yang lebih kuat. Dalam dunia usaha, pembangunan infrastruktur mencakup pembangunan itu sendiri, sehingga hal ini juga sangat penting. Hal ini karena tidak semua pemilik usaha dan pengembang infrastruktur memiliki biaya besar yang terkait dengan pencapaian tujuan mereka. Melalui leasing, mereka mendapatkan berbagai dana pinjaman, talangan pinjaman, dana proyek, dan dana lainnya. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari kami mengenai sewa guna usaha atau leasing. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.